Carol Danvers alias Warbird bermimpi tentang masa lalunya. Dahulu dia pernah bertemu dengan seorang lelaki bernama Marcus yang merupakan putra Immortus, yaitu salah satu versi Kang the Conqueror. Carol jatuh cinta pada Marcus. Bahkan mereka berdua pernah melaksanakan aktivitas Netnot anjos-anjos. Sayangnya Marcus kemudian meninggal dunia akibat ada efek buruk pada tubuhnya dari dimensi tempat asalnya. Kematian Marcus membuat Carol sangat bersedih. Kesedihan ini ditambah oleh amarah setelah Carol mengetahui suatu fakta. Ternyata Marcus memanfaatkan teknologi untuk mempengaruhi pikiran Carol. Sebenarnya Carol jatuh cinta pada Marcus akibat pengaruh teknologi tersebut. Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia bersama saya Admin Y. Dalam video ini kami akan melanjutkan cerita Avengers Kang Dynasty. Ini adalah bagian yang keempat. Kalau kalian ingin menonton video bagian pertama sampai ketiganya, linknya sudah kami cantumkan di deskripsi. Saat ini di daratan bersalju, Carol Danvers sedang terbaring setelah terkena ledakan di bagian markas Master of the World. Dia dihampiri oleh beberapa Plodex Wolf. Untungnya Carol terbangun dari mimpinya. Dia pun langsung saja menyerang semua Plodex Wolf tersebut. Walaupun begitu, Carol lebih lemah dari biasanya karena kehabisan tenaga. Dengan kondisi seperti ini, dia sadar tak akan bisa mengalahkan Plodex Wolf. Maka dia memutuskan untuk kabur dan bersembunyi di balik bebatuan. Dalam persembunyian ini, Carol tiba-tiba dipanggil oleh seseorang yang telah datang, yaitu Scarlet Centurion alias Marcus, sang putra Kang the Conqueror. Carol menganggap Centurion merupakan Marcus yang dahulu memanipulasi perasaannya. Ini memicu kemarahan Carol. Maka Carol langsung saja melancarkan serangan bertubi-tubi pada Centurion. Karena tidak menyangka akan diserang seperti itu, Centurion tidak sempat memberikan perlawanan. Akibatnya, alat terbang serta sistem komunikasinya mengalami kerusakan. Tetapi ujung-ujungnya Centurion bisa menggunakan tombak energinya untuk menghentikan Carol. Dia juga mengumumkan bahwa dirinya datang bukan untuk bertarung. Sambil melepaskan helmnya, Centurion mengungkapkan alasan kedatangannya. Dia jatuh cinta pada Carol. Jadi dia terus memantau Carol dari Damocles Base. Ketika melihat Carol dalam keadaan tak berdaya akibat ledakan, Centurion memutuskan untuk bertindak. Dia tidak mau membiarkan Carol mati, jadi dia datang untuk memberikan bantuan. Centurion tahu Carol bisa memperoleh tenaga tambahan dengan menyerap energi. Maka sekarang Centurion menawarkan Carol menyerap energi dari tombaknya. Awalnya Carol tampak akan menerima tawaran tersebut. Namun dia berubah pikiran, sebab dia takut ini merupakan jebakan untuk mempengaruhi pikirannya. Seperti yang dilakukan Marcus dahulu. Karena tawarannya ditolak, Centurion pun membuat api unggun, lalu mengobrol dengan Carol. Centurion mengaku sudah mengakses informasi tentang Carol pada data milik Kang. Jadi Centurion tahu tentang Marcus yang dimaksud Carol. Centurion pun menjelaskan bahwa dirinya bukanlah Marcus yang sama seperti yang pernah memanipulasi Carol. Centurion adalah putra Kang, bukan putra Immortus. Dia dilahirkan di tempat yang berbeda, pada waktu yang berbeda, oleh ibu yang berbeda, dibesarkan secara berbeda, dan menjalani kehidupan yang berbeda. Tubuh mereka serupa sebab ayah mereka memiliki genetika yang sama. Karena segala perbedaan ini, Centurion mengaku tidak punya niat jahat pada Carol. Walaupun telah diberi penjelasan ini, Carol masih tidak percaya. Dia tetap berpikir Centurion berbohong. Demi membuktikan niat baiknya, Centurion bersedia membantu Carol menyelidiki markas Master of the World. Selanjutnya, Carol bersama Centurion berjalan menyusuri salju sampai menemukan markas Master. Dengan tombak energinya, Centurion bisa membuka jalan ke dalam situ. Begitu masuk, mereka berdua menemukan laboratorium rekayasa genetika. Diduga di sanalah Master menciptakan para makhluk Plodex bawahannya. Mendadak Carol dan Centurion dipergoki oleh para monster Plodex. Berbeda dari Plodex Wolf, monster yang ini membawa senjata. Dengan demikian terjadilah bentrokan di sana. Dalam pertikaian ini, Centurion terjatuh terkena tembakan. Selain itu, tembakan lainnya dari Plodex membuat lubang. Dari lubang tersebut, angin kencang bertiup dan menarik segala yang ada di sana. Di balik lubang, ada monster raksasa yang merupakan sumber genetika untuk para makhluk bawahan Master. Centurion juga ikut ditarik angin kencang dan terancam dimakan oleh sang monster raksasa. Meskipun sempat ragu, Carol memutuskan menyelamatkannya. Pada akhirnya Centurion bisa memakai tombaknya untuk menutup lubang. Setelah terhentinya bahaya, tiba-tiba Carol dihubungi rekan-rekannya, yaitu Hank Pym, Quicksilver, dan Silver Claw. Rupanya mereka juga selamat dari ledakan. Mereka tentu senang melihat Carol baik-baik saja. Mereka lalu mengajak Carol untuk melanjutkan misi.
yaitu menyerang Master of the World. Carol pun siap berkumpul dengan mereka. Seusai komunikasi ini, Carol menghisap energi dari mesin di sana, sedangkan Centurion berbicara kepadanya. Centurion merasa sudah membuktikan dirinya tidak punya niat jahat pada Carol. Walaupun begitu, dia tidak tahu pasti apakah itu cukup untuk membuat Carol percaya. Kini sistem komunikasi Centurion sudah berfungsi lagi, jadi dia bisa memanggil alat terbangnya. Sambil beranjak terbang pergi, Centurion bilang bersedia membantu Carol lagi kelak asalkan bukan untuk mengkhianati Kang. Carol sendiri hanya terdiam memandangi kepergian Centurion. Di orbit bumi, tim Kapten Amerika sudah tiba di dekat Damocles Base. Mereka mulai melancarkan serangan. Kapten Amerika mengerahkan persenjataan pesawat. Pada saat yang sama, Photon dan Jack of Hearts terbang keluar dan menembakkan energi. Mereka berdua mencoba berbagai kombinasi serangan demi mendobrak perisai energi Damocles. Di dalam pesawat Avengers, dengan disemangati oleh Kapten Amerika, Scarlet Witch berupaya membongkar perisai energi memakai Chaos Magic. Perjuangan mereka semua dipantau dengan cemas oleh Janet Van Dyne di Avengers Mansion, serta Jenderal McGuinty di Pentagon. Di Perancis, pertempuran masih berkecamuk. Seperti yang sudah direncanakan Kang, pasukannya terus memperoleh keunggulan. Berkali-kali militer Eropa dipaksa mundur dari posisi mereka. Dengan teknologi canggih, pasukan Kang juga mampu mendirikan perbentengan dalam waktu beberapa menit saja. Dari tiap posisi pertahanan baru ini, pasukan Kang bisa melancarkan gelombang serangan berikutnya. Militer sungguh kesulitan menghadapi segala kecanggihan teknologi dan keganasan pasukan Kang. Perlawanan yang lumayan kokoh di pihak bumi hanyalah yang dilakukan oleh hero sangat kuat, seperti misalnya Thor. Di markas Master of the World, tim Carol Danvers sedang merangkak menyusuri terowongan sempit. Di tengah proses ini, Quicksilver menyadari sesuatu yang aneh, yaitu tidak ada respon dari Master terhadap mereka. Hank Pym menambahkan bahwa peralatan sensor Master masih aktif, tapi entah bagaimana tidak bisa mendeteksi mereka. Para hero tentu bingung kenapa bisa begitu. Tanpa mereka ketahui, sesungguhnya mereka memperoleh bantuan dari Scarlet Centurion. Di Damocles Base, Centurion memang terus mengamati tim Carol. Dia juga mengatur agar Damocles memancarkan sinyal khusus yang menyamarkan keberadaan mereka. Akibat sinyal ini, teknologi Master tidak merasakan para hero. Ketika Centurion sedang membantu tim Carol dari jauh, mendadak dia dipanggil oleh ayahnya. Centurion pun buru-buru menghentikan bantuannya bagi para hero. Dia sebenarnya ditugaskan oleh Kang untuk mengawasi serangan Avengers terhadap perisai energi Damocles. Kini Centurion baru menyadari sesuatu, yaitu perisai energi tersebut telah ditembus. Tony Stark memang sudah mengirimkan hasil analisisnya kepada rekan-rekannya. Berkat temuan Tony ini, serangan para hero mampu menembus perisai Damocles. Kepada Kang, Centurion segera mengakui dirinya telah lalai dalam tugasnya, tetapi Kang tidak terlalu mempermasalahkannya. Dengan menekan sebuah tombol, Kang menghentikan upaya Avengers. Dari Damocles, tiba-tiba muncul beberapa pancaran energi yang mengurung pesawat Avengers, Photon, dan Jack of Hearts. Akibat dikekang energi ini, para hero menjadi tidak berdaya, sehingga penyerangan terhadap Damocles tidak bisa dilanjutkan. Di bumi, Janet Van Dyne ikut menyaksikan ini dan merasa putus asa. Dengan gagalnya Avengers, maka rencana militer terpaksa dilaksanakan. Jenderal McGuinty memberikan komando. Dengan demikian, diluncurkan 72 Sentinel ke orbit bumi untuk menggempur Damocles. Di markas Master of the World, dengan terhentinya bantuan dari Scarlet Centurion, tim Carol Danvers akhirnya bisa terdeteksi. Ini membuat mereka memutuskan berhenti mengendap-endap. Mereka keluar dari terowongan dan muncul di hadapan Master, yang sedang diiringi beberapa ekor Plodex Wolf. Untuk mengalahkan Avengers, Master mengerahkan para Plodex Wolf tersebut. Terjadilah pertarungan di sana. Quicksilver, Silver Claw, dan Hank Pym melawan Plodex Wolf. Pada saat yang sama, Carol memilih menghadapi Master sendirian. Awalnya duel melawan Master tidaklah mudah bagi Carol. Master memiliki stamina dan refleks melebihi manusia normal. Armornya bisa menyerap energi dari Carol. Ditambah lagi, pedangnya bisa melukai Carol. Berkat segala keunggulan ini, Master tentu merasa sangat percaya diri. Karena situasi semacam ini, Carol nekat melanggar peraturan Avengers yang melarang pembunuhan. Carol mengambil potongan logam, lalu menusuk perut Master. Berkat perbuatan ini, Master pun tewas. Kematian Master membuat para hero dan Plodex Wolf sontak tercengang. Tanpa adanya Master, semua Plodex Wolf dengan mudah ditaklukkan. Para hero lalu membebaskan orang-orang yang telah diculik. Tidak lupa mereka juga menghubungi S.H.I.E.L.D. yang segera mengirimkan para teknisi untuk mengambil alih kendali atas teknologi Master.
Sementara itu di orbit bumi, tim Kapten Amerika masih tak berdaya di dalam energi yang dipancarkan dari Damocles Base. Tiba-tiba di hadapan mereka muncul hologram Kang berukuran raksasa. Kang mengaku sudah mendeteksi pergerakan Sentinel menuju Damocles. Walaupun begitu, dia tidak merasa cemas sama sekali. Kang lalu mengungkapkan suatu fakta yang sangat mengejutkan. Puluhan tahun yang lalu, Kang pernah menyamar sebagai ilmuwan sekaligus pengusaha bernama Victor Timely. Dalam penyamaran ini, dia memberikan pengaruh besar dalam perkembangan teknologi robot. Secara diam-diam, Kang juga menanamkan pengaman tersembunyi pada segala teknologi yang berasal dari inovasinya. Pengamanan tersebut terpasang pula pada Sentinel. Kini berkat adanya unsur rahasia itu, Kang dengan mudahnya merebut kendali atas segala Sentinel yang telah tiba di orbit. Akibatnya, semua Sentinel ini batal menyerang Damocles dan justru berbalik menghadap kembali menuju bumi. Kang mengingatkan bahwa dia telah melarang penyerangan terhadap Damocles Base. Karena larangannya dilanggar, maka dia akan memberikan pembalasan yang amat berat. Pertama-tama, Kang menembakkan energi yang sukses menghancur leburkan pesawat tim Kapten Amerika. Setelah itu, Kang berjalan menuju bumi dengan diiringi oleh pasukan Sentinel. Dia akan melaksanakan perbuatan mengerikan terhadap kota Washington DC. Sementara itu, Kapten Amerika, Scarlet Witch, Photon, dan Jack of Hearts melayang-layang tak sadarkan diri di antara puing-puing pesawat. Di Eropa, Thor bersama Firebird dan para tentara sedang beristirahat setelah menjalani pertempuran. Mereka semua tampak murung. Situasi perang memang masih buruk bagi pihak bumi. Di tengah suasana suram ini, tiba-tiba Firebird dihubungi oleh Janet Van Dyne yang mengabarkan tentang bahaya Kang dan pasukan Sentinel. Begitu mendengarnya, Thor bergegas memakai Mjolnir untuk menciptakan portal. Melalui portal ini, Thor bersama Firebird berpindah dari Eropa menuju Washington DC yang saat ini sudah dikelilingi tembok raksasa Master of the World. Pada akhirnya momen yang sangat ditakutkan itu pun tiba. Kang bersama pasukan Sentinel tiba di Washington DC. Pihak militer berupaya memberikan perlawanan dengan mengirimkan banyak pesawat tempur. Upaya ini bukanlah hambatan berat bagi Kang. Di bawah kendalinya, pasukan Sentinel menghancur leburkan pesawat-pesawat tempur tersebut. Selain itu, Sentinel juga mulai menyerang kota. Meskipun begitu, serangan ini gagal, sebab Washington DC terlindungi kuba energi dari dinding Master of the World. Selain menciptakan kuba energi, dinding Master juga mengeluarkan persenjataan yang berhasil merusak beberapa Sentinel. Perlindungan dan penembakan ini terjadi secara otomatis. Pihak militer belum berhasil mengambil alih kendali atas teknologi Master. Ini jelas membuat Kang tidak senang. Demi mengatasi rintangan ini, Kang memutuskan menggunakan kehebatan Damocles Base. Sesuai komandonya, Damocles menembakkan energi dahsyat yang memporak-porandakan bagian dinding Master of the World. Akibatnya, kuba energi pun lenyap. Maka Kang leluasa melanjutkan niatnya menggempur Washington DC. Dengan hilangnya perlindungan kuba energi, giliran para hero yang maju. Thor, Firebird, serta Janet Van Dyne terbang dan menyerang para Sentinel. Di Gedung Putih, pertempuran tersebut disaksikan oleh Presiden Amerika Serikat. Dia lalu dihampiri oleh Secret Service yang segera membawanya menuju helikopter supaya bisa menyelamatkan diri. Di jalanan, orang-orang dengan panik ingin pergi juga meninggalkan kota. Namun perjalanan mereka terhalang dinding Master. Akibatnya terjadi kemacetan lalu lintas. Agar bisa pergi, sebagian warga nekat memanjat dinding yang sangat tinggi tersebut. Situasi ini tentu membuat orang-orang merasa sangat cemas dan takut memikirkan apa yang akan terjadi berikutnya. Di langit, pertempuran masih berkecamuk antara para hero bersama pesawat tempur melawan Sentinel. Thor sempat merasa kesakitan terkena serangan satu Sentinel. Untungnya muncul hero lainnya yaitu Wonder Man yang datang membantu. Kehadiran Wonder Man membuat rekan-rekannya merasa gembira. Sayang sekali optimisme ini dengan cepat diruntuhkan oleh Kang. Dengan masih berwujud hologram raksasa, Kang mengeluarkan energi sangat kuat yang meluluhlantakkan sebagian Washington DC. Perbuatan Kang memicu amarah Thor yang bergegas melesat terbang untuk menabraknya. Di luar dugaan Thor, Kang ternyata tidak bisa dia sentuh. Sambil tertawa, Kang justru terus menembakkan energi yang menghancurkan bagian lainnya di kota. Thor yang semakin marah ingin mengerahkan petir pada Kang. Sebelum sempat melakukannya, Thor dihampiri oleh Janet Van Dyne yang menunjukkan sesuatu. Rupanya sebuah kepala Sentinel terjatuh menimpa helikopter yang akan ditumpangi Presiden. Akibatnya, Presiden tidak bisa berangkat terbang meninggalkan Washington DC. Begitu tahu masalah ini, Thor turun dan membuat portal memakai Mjolnir.
Portal ini menuju ke tempat Crow dan para Deviant di negara Lemuria. Seperti sudah disebutkan pada video sebelumnya, Crow memang bersekutu dengan Avengers. Janet dan Firebird lalu ikut memasuki portal, sedangkan Thor bersama Wonder Man terbang untuk melanjutkan pertempuran. Walaupun begitu, Kang memilih berhenti menggunakan Sentinel. Dia memutuskan untuk melakukan perbuatan yang sangat kejam. Dia menciptakan bola energi raksasa berwarna hijau, lalu menjatuhkan bola tersebut ke kota. Thor bersama Wonder Man sebenarnya berusaha menahan bola itu tapi gagal. Begitu mencapai daratan, bola energi hijau itu menimbulkan ledakan amat dahsyat yang menyebabkan kerusakan berat, sekaligus membuat semua manusia biasa di Washington DC meninggal dunia. Ledakan tadi juga membuat Thor dan Wonder Man terlempar ke dalam suatu bangunan. Setelah bangkit berdiri, mereka merasa terguncang melihat orang-orang telah menjadi tulang belulang. Thor pergi keluar untuk memeriksa keadaan di lokasi lainnya. Hasilnya sama saja. Di mana-mana tidak ada manusia yang masih hidup, melainkan ada banyak sekali kerangka yang bergelimpangan. Segala kematian ini jelas membuat Thor sangat bersedih. Dia pun jatuh berlutut dan menangis. Pembantaian di Washington DC membuat pemerintah Amerika Serikat dan Avengers menyadari bahwa Kang tak mungkin bisa dikalahkan. Karena itu, mereka memutuskan untuk menyerah. Di sebuah platform layang, dilaksanakan pertemuan antara pihak Kang dengan pihak Amerika dan Avengers. Presiden Amerika tidak hadir sebab diamankan di suatu tempat rahasia. Sedangkan pihak militer Amerika tidak bersedia membocorkan tempat rahasia tersebut. Di antara perwakilan Amerika, awalnya Jenderal McGuinty hendak menandatangani penyerahan diri, namun Kang menolaknya dan menunjuk orang yang lain, yaitu Janet Van Dyne. Janet pun patuh. Dia menandatangani penyerahan diri Amerika Serikat dan Avengers pada Kang the Conqueror. Cerita Avengers Kang Dynasty mungkin akan kami lanjutkan pada tanggal 31 Desember tahun 2999. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, like fanpage, follow Instagram, serta dukung Marvel Universe Indonesia di Saweria. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya.